Shalom, saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Kiranya terus bersuka cita karena Kristus. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 12 April 2026. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 bagian A sampai ayat 22 sampai 32. Saudara-saudara, sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, dan saat ini kami rindu firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan menopang kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan ayat 22 sampai 32 tentang khotbah Petrus. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudaraku, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Dan kita merenungkannya melalui renungan harian Toraya hari ini dengan tema kebangkitan Yesus memberi harapan baru. Kamalim bangunan na Kristus umpabu utu kapaaranwanan baaru. Saudara-saudara, pernahkah kita merasa semua sudah berakhir?
Ketika harapan seolah hilang, kita berdoa dan itu terasa hampa dan hidup tampak gelap. Begitulah perasaan murid Yesus setelah Yesus mati di kayu salib. Namun Allah menyatakan hal yang luar biasa, yaitu keselamatan melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Saat semuanya tampak selesai, Allah justru memulai sesuatu yang baru. Ini bukti bahwa tidak ada keadaan yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk menyalakan terangnya. Tidak ada kegelapan yang mampu menyembunyikan terang. Pembacaan kita ini memperlihatkan bahwa ketika para murid yang tadinya takut kini berubah menjadi saksi yang berani. Ini kisah yang luar biasa. Mereka tidak hanya mendengar kabar kebangkitan, tetapi melihat dan mengalaminya sendiri. Kuasa Roh Kudus membuat mereka berani bersaksi tentang Yesus yang hidup. Para murid yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap, kini tampil dengan penuh keberanian dan keyakinan yang teguh bahwa kuasa kebangkitan Kristus memampukan mereka melakukan sesuatu di luar batas keberanian mereka. Secara khusus, Petrus yang bahkan telah menyangkali Yesus, kini berdiri memberi sebuah kesaksian, menjadi saksi bagi Kristus. Kita pun saudara-saudara dipanggil untuk menjadi saksinya melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari dengan menyebarkan kasih, pengampunan, dan pengharapan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa janji Allah selalu benar dan pasti digenapinya. Apa yang telah dikatakan oleh para nabi tentang Mesias tergenapi dalam diri Yesus. Artinya setiap janji Tuhan dalam hidup kita pun tidak akan pernah gagal. Saat ini jika kita berdoa, kita mungkin belum melihat jawabannya. Tetapi kebangkitan Yesus mengingatkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu tepat dan rencananya selalu baik. Kebangkitan Yesus memberi harapan baru. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu menopang kami untuk terus hidup, menjalani sukacita karena Kristus menopang kami. Berdoa untuk segenap jemaat-Mu, berkati mereka dimanapun berada, anak-anak Tuhan, dalam sukacita, dalam gumul mereka, dalam aktivitas, dalam usaha, dalam karya mereka, dalam kebersamaan-kebersamaannya. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus, dimanapun saudara saat ini berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan terus memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, dan yakinlah janjinya senantiasa digenapi. Shalom.